Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Semoga doa dan keselamatan selalu tersurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ustadz Dr. Henry Salahuddin, hafizahullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara kajian online Tadabbur Surat Al-Kahfi yang insya Allah akan memasuki pertemuan kelima. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengetahui materi kajian sebelumnya, silakan untuk mengakses akun Roy Semunda 99 di Facebook maupun di YouTube. Adapun pada kajian Tadabbur Al-Kahfi kali ini, guru kita Ustadz Henry insya Allah akan membahas materi mengenai fitnah ilmu yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan ayat 82. Namun sebelum kita memasuki materi kajian, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan surat Al-Haqqah ayat 38 sampai dengan ayat 43 yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Maryam Akila. Silakan Kak. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir. Qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Bisa kelihatan bermodal kalau di Enggak, ini juga kan ini udah dimati. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Pak moderator belum di-unmute. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamil Al-Quran yang memiliki ikatan kokoh dengannya dan selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan penawar penyakit hati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memasuki inti acara,
Saya sebelumnya ingin menginformasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di chatroom selama materi disampaikan oleh Ustadz, atau apabila ingin menyampaikan secara langsung, nanti dipersilahkan pada saat sesi tanya jawab berlangsung yang insya Allah akan diadakan setelah pembatasan materi kajian. Baiklah, saya persilakan dengan hormat pada Ustadz Henry untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Bakhtiar Yusuf. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudal lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini waktu Istanbul atau pada malam waktu Indonesia kita bisa kembali berjumpa dalam rangka tadabbur surat Al-Kahfi yang kelima. Insya Allah dalam pertemuan ini kita akan sama-sama mengkaji tentang ujian ilmu atau fitnah ilmu. Dari fitnah-fitnah yang ada dan dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin langsung menjelaskan melalui slide paparan yang sudah saya siapkan sebagai berikut. Ya. Ada sedikit trouble rupanya. Ini sudah bisa dilihat Pak Bakhtiar? Sudah siap. Alhamdulillah, baik. Jadi fitnah ilmu, ya kita mulai tentang fitnah ilmu. Fitnah ilmu dalam ayat yang ke-60 Nabi Musa sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, ya, di satu kesempatan beliau menganggap bahwa dirinya itu termasuk orang terpandai di muka bumi. Maka pengakuan atau perasaan merasa pandai itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengilhamkan kepada beliau bahwasanya ada lagi orang yang lebih pandai daripada beliau. Maka beliau pun diilhamkan untuk melakukan perjalanan guna menemui dan belajar pada orang yang dikatakan Allah lebih pandai daripada dirinya itu. Maka Nabi Musa pun tidak sabar ketika sudah berjumpa dengan Khidir. Beliau tidak sabar terhadap apa yang dilakukan oleh Khidir karena dia tidak paham akan hikmah di balik perbuatannya itu dan hanya melihat sisi lahiriahnya. Misalnya nanti Nabi Khidir membunuh anak kecil, kemudian Nabi Khidir melubangi perahu para nelayan dan lain sebagainya, atau bahkan memperbaiki tiang rumah yang mau roboh sementara masyarakat di situ, ya, jangankan berbuat baik atau memberikan senyuman, ya, bahkan merasa acuh dengan kedatangan mereka, tidak memberi makanan, tidak memberi sapaan, tidak memberi minuman dan seterusnya. Tetapi meskipun diacuhkan seperti itu, justru Nabi Musa merasa heran, kenapa kok Khidir masih mau-maunya untuk memperbaiki salah satu rumah penduduk yang mau roboh. Nah, ini semuanya membuat Nabi Musa heran dan tidak sabar terhadap apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Khidir. Bahkan berkali-kali memprotes. Itu nanti kita bisa lihat. Nah, ketika perasaan merasa pinter itu, ya, merasa pandai itu menghinggapi
seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, maka teguran Allah langsung datang. Sebagaimana kita bisa melihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya qauma Musa khotiban fi Bani Israel. Suatu saat Nabi Musa itu berbicara, berkhutbah di depan kaumnya, Bani Israel. Faqila lahu ayyun nasi a'lamu. Pada saat khutbah itu, ada salah satu masyarakatnya, kaumnya, itu bertanya kepada Nabi Musa, siapa di antara manusia itu yang paling pandai di muka bumi? Maka beliau menjawab, aku yang terpandai. Sayalah yang terpandai. Ya. Karena kalau kita pikir-pikir logis, karena beliau adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah orang yang diutus Allah untuk menyampaikan firman-firman-Nya, maka tidak ada lagi yang lebih pandai. Karena kalau lebih pandai, kalau ada yang lebih pandai, pastilah mungkin ini perasaan pikiran Nabi Musa, dialah yang akan diutus menjadi penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'atabahu alaihi, maka Allah menegurnya, itlam yaruddal ilma ilaihi. Sebab Nabi Musa ketika ditanya itu, tidak menyandarkan bahwasanya yang paling berilmu, yang paling mengetahui di muka bumi ini adalah Allah. Jadi tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa auha ilaihi bala abdun min ibadi bimajma'il bahraini. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberikan ilham kepada Allah bahwasanya bukan kamu yang terpandai wahai Musa di muka bumi ini, tetapi ada seorang hamba di antara hamba-hambaku yang tinggal di Majma'il Bahraini, pertemuan dua laut. Dialah orang itulah yang lebih pandai daripada kamu. Maka disinilah yang harus kita perhatikan, kita dilarang untuk membanggakan kelebihan kita yang diberikan Allah kepada kita, baik ilmu, baik kekuasaan, baik harta, ya, maupun keimanan, merasa lebih beriman dan seterusnya. Nah, dalam ayat 60 ini, ya, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Jadi, ya, ilham yang diberikan kepada Musa untuk mencari seorang guru yang lebih pandai dan memberikan ilmu kepadanya dimulai di ayat ke-60 ini. Musa berkata kepada pembantunya bahwasanya aku akan wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Jadi dia akan terus melanjutkan perjalanan mencari seorang guru itu sampai ketemu, sampai menjumpai pertemuan dua lautan, atau saya akan berjalan terus selama-lamanya. Ini adalah menunjukkan tekad azam Nabi Musa untuk mencari ilmu, untuk mencari guru yang lebih alim daripadanya. Nah, disinilah patut kita garis bawahi bahwasanya kita dibolehkan ketika mencari ilmu, ya, mencari seorang guru yang alim yang bakal membimbing kita untuk mendapatkan satu ilmu yang bisa membuat kita yakin dengan kebenaran itu, ya, itu boleh ditemani oleh pembantu ataupun sahabat-sahabat kita. Dan ini merupakan tradisi ulama salafus saleh, mencari seorang yang lebih alim untuk mempelajari sebuah ilmu meskipun jarak tempuhnya sangat jauh. Nah, Imam Bukhari, ya, mengatakan Jabir ibnu Abdillah itu melakukan sebuah perjalanan selama 1 bulan untuk mendapatkan hadis dari Abdullah bin Unais. Nanti kita bisa
lihat lagi contoh-contoh ulama-ulama kita masa dahulu yang selalu tidak mengenal lelah mendapatkan sebuah ilmu yang bisa menambahkan keimanan dan memberikan petunjuk kebenaran. Kita bisa lihat nanti. Nah, ini adalah satu contoh yang dimana prediksi tentang Majma'ul Bahrain, pertemuan dua lautan di mana Nabi Musa dan Khidir bertemu. Nah, ini tempat di mana Nabi Musa dan Khidir bertemu. Nah, ini adalah Sinai. Ya. Ini pada sebuah daratan padang pasir gurun itu. Nah, kira-kira di sekitar sini ya menurut perkiraan ketemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, kita lanjutkan di sini. Falamma jawaza, ketika keduanya sampai qala li fatahu atina godaan laqad lakina min safarina hadza. Ayat ini yang saya bawahi adalah laqad lakina min safarina hadza nasaba. Boleh seorang yang menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu curhat, memberitahukan keluhan dia, kesulitan dia selama mencari ilmu. Keluhan seperti ini ya, atau pemberitaannya atau curhat dia tentang kesulitan mencari ilmu itu tidak mengurangi keikhlasan fi thalabil ilmi. Selama keluhan itu tidak disertai oleh rasa jengkel, oleh rasa marah. Nah, itu boleh saja. Nah, jadi misalnya kita pengen cerita bahwasanya dulu ketika saya belajar di pesantren atau di SMA, saya setiap hari jalan kaki karena tidak ada uang untuk naik Gojek dan seterusnya. Itu boleh saja. Nah, kita mengeluhkan atau curhat itu boleh selama tidak ada perasaan marah, hanya sekedar curhat saja, itu manusiawi. Makanya ayat ini memberitahukan bahwasanya falamma ketika keduanya sampai di pertemuan dua lautan itu, Nabi Musa berkata kepada pembantunya, berilah aku makanan. Nah, berilah aku makanan itu menandakan Nabi Musa dan pembantunya sama-sama makan. Jadi makannya bersama-sama. Nabi Musa memakan apa yang dibawakan oleh pembantunya dan pembantunya juga ikut makan. Jadi pembantunya makan sesuatu yang sama dengan yang dimakan majikannya. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Nah, kita sudah menjumpai kelelahan gitu ya dalam perjalanan ini. Ini menunjukkan curhat. Nah, terus kemudian karena dia lupa, ini saya garis bawahi, wa ma ansanihu illa syaiton. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jika kita menemukan segala kesulitan, keburukan, atau hal-hal yang tidak mengenakan, itu harus dinisbahkan kepada setan. Jadi menisbahkan segala keburukan dan segala penyebabnya itu termasuk lupa itu kepada setan. Makanya kita dianjurkan untuk beristighfar, berzikir ketika kita lupa. Karena setanlah yang mengganggu manusia, menyebabkan dia tidak fokus. Meskipun semua peristiwa itu terjadi atas takdir dan kehendak Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Itu semuanya masuk dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ke-66 di sini menjelaskan bahwasanya Nabi Musa berkata ketika ketemu kepada Khidir, bolehkah hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Jadi, bolehkah aku mengikutimu wahai Khidir untuk engkau ajari aku tentang ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu yang memberikan rusdun, hidayah, yang sehingga kamu itu
mendapatkan petunjuk dari ilmu-ilmu yang telah engkau miliki. Jadi ulimta rusda. Jadi ada ilmu yang bermanfaat. Definisinya itu bisa kita lihat dari ayat 66 ini di antara definisi ilmu itu. Ilmu yang bermanfaat itu merupakan ilmu yang membimbing kita pada kebaikan. Maka semua ilmu pengetahuan yang memiliki nilai rusdun dan hidayah, ya, atau memperingatkan kita dari jalan keburukan untuk tidak mengikutinya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Sekarang bagaimana ujian ilmu di zaman sekarang ini? Banyak orang tertipu dengan kemajuan iptek sehingga mengarahkan manusia ingkar pada Tuhannya. Bahkan CCTV pun itu lebih ditakuti pada Tuhannya daripada Tuhannya. Makanya di negara-negara maju itu, ya, ada banyak tulisan bahwasanya kamera is watching, kamera sedang mengintai Anda, sedang melihat Anda. Jadi hati-hati, jangan kamu melakukan kejahatan atau sesuatu yang tidak patut. Ya. Jadi kalau tidak ada kamera, bisa jadi mereka melakukan sesuatu seenak dia. Nah inilah contoh. Ya. Bahwasanya keberadaan CCTV itu kadang-kadang lebih ditakuti daripada Tuhannya. Nah, dengan kemajuan itu, teknologi semacam ini, banyak yang mengira manusia adalah sentral alam semesta dan segala sesuatu di dunia ini harus menyesuaikan dengan kepentingan manusia. Inilah yang disebut dengan humanism, human centeredness. Jadi apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini, apa yang diciptakan Tuhan dan segala yang tersedia di muka bumi ini hanya untuk kepentingan manusia. Hingga manusia menganggap manusialah yang menguasai alam dan menentukan kematiannya. Maka orang yang belajar ilmu-ilmu agama sekalipun dia tentu mendapatkan ujian. Semakin bertambah ilmunya, tetapi tidak menambah imannya, karena merasa paling tahu dan menyombongkan diri. Ini juga akan membahayakan dirinya. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Para ulama terdahulu mengatakan, siapa saja yang ilmunya bertambah, namun dengan pertambahan ilmu itu tidak menambahkan petunjuk Allah kepada dia, tidak membuat dia semakin soleh, maka pada saat itulah ya, dia hanya akan semakin ingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ilmunya digunakan untuk memihak kedzaliman dan kemungkaran karena mengharap kemewahan duniawi. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini ayat ke-28 dari surat Al-Kahfi. Jadi jangan sekali-kali mata kamu itu terlalu terlena, terlalu terpesona kepada mereka karena kamu menginginkan perhiasan dunia ini. Jadi tidak sedikit sekarang kita jumpai di banyak negara, banyak ilmuwan-ilmuwan dalam segala bidang, baik ilmu politik, ilmu sosial ataupun ilmu agama sekalipun, itu menjadi alat untuk mendukung kekuasaan hanya karena mengharapkan imbalan-imbalan. Kita lihat ya, bagaimana solusinya terhadap fitnah ilmu ini. Yang pertama adalah tawadu, merasa rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Tidak terpesona dengan ilmu yang dimilikinya, tidak merasa pinter, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling pandai. Jadi orang-orang semacam ini gampang kaget. Nah, makanya dalam ayat 66 tadi, ya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti kamu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk
dalam hidup ini. Yang kedua, selain tawadhu, solusinya adalah sabar dalam menuntut ilmu. Ayat 69. Nabi Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ini janji seorang murid kepada gurunya ketika dia ingin mengikuti Khidir. Jadi betul-betul dia serahkan semuanya, ya, di samping girohnya, azamnya, kemauan kerasnya untuk mendapatkan ilmu itu, dia juga mengatakan bahwasanya saya insya Allah akan sabar dan memenuhi semua persyaratan, semua apa yang engkau perintahkan. Dan betul-betul dinyatakan oleh Nabi Musa pada waktu itu. Ya, ini beberapa contoh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu. Ada misalnya Baqi bin Makhlad bin Yazid al-Andalusi. Beliau meninggalkan Spanyol, Andalus, ya, pada waktu itu masih merupakan daulah Islamiyah. Beliau ingin mengadakan perjalanan menuju Baghdad, Irak, dengan jalan kaki untuk belajar hadis kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal ini adalah murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Karena Imam Ahmad saat itu dalam pengawasan penguasa, dia dikurung sebagai tahanan rumah dan tidak boleh mengajar atau bertemu masyarakat. Terkait dengan Imam Ahmad ini menolak ideologi rezim saat itu yang menganut Mu'tazilah. Nah, peristiwa ini disebut dengan mihnah khalqil Quran, di mana rezim yang menganut Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran yang merupakan kalamullah itu adalah makhluk, muhdas, created, atau bukan bersifat azali, tidak abadi. Jadi segala ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu seperti manusia, dia diciptakan oleh Allah. Nah, keyakinan seperti ini bertolak belakang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu abadi, azali, qadim. Quran kalamullah wa kalamullah qadim. Jadi Quran itu adalah firman Allah dan firman-Nya itu adalah eternal. Jadi qadim. Maka mengetahui Imam Ahmad dilarang mengajar, dilarang bertemu dengan masyarakat, Baqi bin Makhlad ini akhirnya menyamar jadi pengemis untuk mendapatkan hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad sepakat, ya, setiap hari Baqi ini pakai baju pengemis dan minta sedekah, terus diajak masuk oleh Imam Ahmad. Ya, setiap hari dia mengajarkan satu hadis atau dua hadis langsung, itu terus menerus. Ini gambar, ya, jarak antara Cordoba ke Baghdad, jadi sekitar 5.973,6 km. Ini lumayan, ini kalau pakai mobil aja cukup jauh, apalagi berjalan kaki bisa berapa bulan itu, berbulan-bulan. Nah, ada lagi kita bisa melihat, ya, kisah-kisah yang penuh sangat menginspirasi kita, kisah-kisah yang sangat menginspirasi kita itu bisa kita lihat dalam kitab Sofahatun min Sobril Ulama. Jadi lembaran-lembaran tentang kesabaran ulama ala syada'idil ilmi wa tahsil, dalam menghadapi segala rintangan, ya, halangan-halangan mendapatkan ilmu. Nah, ada lagi kisah Abdurrahman bin Abi Hatim
penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Jarh wa Ta'dil itu adalah kitab tentang biografi perawi-perawi hadis. Makanya di situ kita bisa melihat kadang-kadang ada hadis itu yang dinyatakan lemah, ya, dhaif, ada yang dikatakan sahih, hasan, peringkat-peringkat hadis itu karena perawi-perawinya itu mempunyai catatan. Misalnya ada satu dalam tangga sanad itu ada salah satu perawi yang integritas akhlaknya diragukan, integritas akademiknya diragukan. Misalnya suka lupa. Nah, itu dia ghairu dhabit, dia tidak cemerlang, ya, ingatannya bermasalah. Jadi ketika ada hadis yang salah satu tangga sanadnya dibawakan oleh orang seperti ini, maka dipertanyakan, bisa menjadi dhaif dan seterusnya. Atau integritas akhlaknya dipertanyakan. Misalnya dia pernah mengasih kuda, nah, makanan kuda, tapi ketika kuda datang, kudanya malah ditangkap, tidak dikasih makanan. Berarti dia pernah berarti dia pernah menipu hewan. Maka orang yang pernah menipu hewan itu akhlaknya sudah tercela, tidak diterima dalam hadisnya. Jadi kalau dia merawikan hadis tidak diterima. Apalagi menipu manusia, berbohong kepada manusia, berbohong kepada ayam saja tidak boleh. Ngasih makan, kur, nah, kemudian ayam datang ditangkap. Nah, itu berarti berbohong, menipu hewan. Nah, hadisnya tidak diterima. Makanya ada satu kisah itu Imam Bukhari itu pernah dikisahkan dalam satu perjalanan mencari hadis itu, beliau membawa uang 1.000 dinar. Satu saat beliau dalam perjalanan di kapal itu ngomong-ngomong sama teman baru. Teman baru itu bertanya kemana tujuannya dan seterusnya. Dia katakan, saya lagi menempuh perjalanan jauh. Mungkin tidak percaya, pengen menguji. Ya, temannya ini, teman baru yang baru dikenal itu mengatakan, bagaimana kamu menempuh suatu perjalanan yang jauh sementara kayaknya kamu bukan orang yang kaya. Kayaknya tidak deh, saya nggak percaya. Dikasih tahu bahwasanya saya membawa uang 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau dirupiahkan berapa sekarang itu? Miliaran. Nah, kalau 1 gram sekarang itu 900.000. 1 dinar itu mungkin 2 gram atau 4 gram gitu ya. Nah, itu tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian setelah tahu bahwasanya Imam Bukhari ini membawa uang sebegitu banyaknya, nah, kemudian teman yang baru ini teriak-teriak, nangis. Didatangilah oleh nahkoda kapal atau yang pihak keamanan di kapal itu. Kenapa kamu bersedih seperti ini? Saya kehilangan uang 1.000 dinar. Minta tolong, coba siapa sih ada yang mencuri. Nah, tahu seperti itu Abu Hurairah, daripada mendapatkan masalah, uang yang dipunyainya itu diceburkan ke laut. Nah, setelah diperiksa semua penumpang itu ternyata tidak ada uang. Terus teman barunya itu bertanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kamu ceburkan. Daripada saya dapat masalah, terus kemudian nanti ada orang-orang di belakang saya akan menceritakan bahwasanya saya pernah ditangkap gara-gara terlibat ada gosip mencuri uang 1.000 dinar, dan hadis yang saya kumpulkan itu tidak dipercaya orang, maka lebih baik saya kehilangan 1.000 dinar daripada orang tidak mempercayai hadis-hadis yang saya kumpulkan ini. Nah, itu contoh luar biasa itu Imam Bukhari. Ya. Kita balik kemudian ke Abdurrahman bin Abi Hatim. Ya. Ketika beliau berada di Mesir selama 7 bulan untuk berburu pada
beberapa syekh, bukan satu syekh saja, bukan satu guru saja, ya. Dia tidak pernah makan kecuali daging lemak yang tersisa, yaitu daging-daging yang nempel di kulit gitu loh. Itu yang dalam bahasa Arab disebut marokoh. Nah, siang hari ia keliling berguru pada beberapa orang syekh, kemudian malam harinya beliau langsung mencatat semua ilmu yang dia pahami, yang baru didapatkan itu, dicatat betul. Nah, suatu ketika saya mengatakan bahwasanya saya ini kok kurus sekali, kurus kering, yaitu alil. Lalu saya melihat ikan yang menggugah selera. Kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim itu pun membelinya dan membawanya pulang. Sampai di rumah ternyata sudah masuk lagi waktu appointment dengan syekh untuk belajar padanya. Sehingga ikan itu belum sempat disentuh selama 3 hari. Ya, hingga hampir basi. Ya, berarti itu mungkin musim dingin ya. Kalau musim panas kan langsung basi sehari saja. Lalu dia memakannya. Nah, kemudian dia berkata, menarik ini kata hikmah dari Abdurrahman bin Abi Hatim. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh oleh orang yang nyantai-nyantai saja, yang badannya banyak beristirahat. Tidak bisa seperti itu. Makanya orang banyak yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka ada satu mahfudot, satu kata hikmah. Faman talabal ula sahirul layal. Wa man talabal ula bi ghairi kaddin ado al umroh fi talabil muhal. Jadi barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, ya, mempelajari ilmu itu, maka hendaklah dia sahirul layal, yaitu begadang lah bahasa sekarangnya itu. Dan bagi siapa yang ingin mencari satu kemuliaan, bi ghairi kaddin, tanpa sungguh, dia menghabiskan umurnya untuk mengejar hal-hal yang mustahil. Nah, jadi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang bersantai-santai saja. Nah, itu pengertian yang mudahnya seperti itu. Ini orang alim dan sifat rahmah. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat 65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Ayat ini mengajarkan kita agar selalu berdoa, minta kepada Allah agar dikaruniai sifat rahmah, sifat welas asih, sifat kasih sayang pada sesama makhluk dan ilmu untuk mengenal Sang Pencipta. Ini penting sekali. Setiap kita membaca buku, ya, berjalan dan seterusnya, selalu berdoa, niatkan supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang alim, dan kita juga berdoa juga setiap memulai mencari ilmu atau membaca itu agar kita diberi sifat kasih sayang. Sebagaimana juga ketika kita bekerja, hendaknya kita selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan bekerja ini engkau limpahkan aku rezeki yang halal sehingga aku dan keluargaku dan keturunanku bisa melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu membayar zakat, menjadi muzaki, dan bisa berhaji. Itu saja. Jadi relax dari situ. Nggak usah ngoyo, kita bekerja niatnya itu. Kita belajar agar kita semakin mempunyai sifat rahmah kepada sesama kita. Karena penghuni surga itu sifatnya lembut semuanya. Kalau orang yang sifatnya keras, suka teriak-teriak, suka mudah marah, nah itu adalah ciri khas penduduk neraka, itu seperti itu, ahlun nar. Sebab begini, manusia yang paling mengenal Tuhannya adalah orang yang paling menyayangi makhluknya. Fa inna a'laman nasi bi rabbihi arhamuhum bi khalqihi. Ini satu kata hikmah yang luar biasa.
Apa betul kita paling mengenal Tuhan? Sementara kita tidak welas asih kepada sesamanya. Nah, baik. Jadi mendengar, membaca, dan menalar hanyalah sebab atau sarana mendapatkan ilmu. Sedangkan pemberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilmunya sesuai kehendaknya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Inilah maksud daripada ayat ini. Ada ilmu iktisabi yang diperoleh dengan belajar, menelaah, berdiskusi, dan lain sebagainya. Tapi juga ada ilmu laduni yang diberikan Allah langsung kepada seorang hamba, baik berupa ilham atau lainnya. Nah, misalnya kita ingin dipintarkan oleh Allah, ya, maka dibukalah keinginan. Misalnya ini contoh, misalnya ada seorang hamba itu ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ini tiba-tiba dijalankan ke Baghdad. Sesampai di Baghdad, sudah malam, dia pengen tidur di masjid, diusir-usir oleh penjaga masjid itu, oleh takmirnya. Karena takmirnya itu tidak tahu kalau yang diusirnya itu adalah imam besar. Karena pada waktu itu belum ada Facebook, belum ada IG dan seterusnya. Jadi setiap orang tidak tahu. Orang terkenal, tapi yang terkenal adalah namanya, tapi wajahnya tidak terkenal, tidak tahu. Diusir-usir. Nah, tukang roti itu melihat dari kejauhan, kok ada orang kelihatannya perlu pertolongan. Nah, dia sering teriak memanggil dia. Keluar dari masjid, maka Imam Ahmad menuju tukang roti itu. Nah, tukang roti itu sambil bekerja, ya, itu ngasih tempat ke Imam Ahmad supaya dia tidur di situ. Tapi Imam Ahmad merasa aneh ini. Orang ini kok aneh. Dia bekerja, jarang ngomong, tapi mulutnya komat kamit gitu. Terus bertanya sambil mengadon rotinya itu, dia komat kamit. Imam Ahmad bertanya, apa yang kamu baca itu, wahai Kisanab? Gitu. Saya berzikir terus sambil bekerja. Iya. Sudah berapa lama kamu lakukan ini? Sudah bertahun-tahun. Apa manfaatnya? Manfaatnya semua yang saya minta kepada Allah itu dikabulkan, kecuali satu yang belum dikabulkan. Oh, begitu ya? Apa yang belum dikabulkan? Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad ibnu Hambal. Langsung teriak subhanallah Imam Ahmad ibnu Hambal. Langsung merangkulnya. Ketahuilah, doa kamu sudah dikabulkan malam ini oleh Allah. Sayalah orang yang kamu cari-cari itu. Sayalah Imam Ahmad ibnu Hambal yang kamu cari itu. Nangis dia. Itulah salah satu contoh. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Ini sudah tadi ya, bahwasanya hidayah Allah itu dicapai diantaranya dengan berteman dekat, mulazamah dengan para wali-walinya. Sedangkan mulazamah pada ulama memerlukan husnul khuluq. Ali bin Abi Thalib berkata, man alamani ilman sirtalahu abdan. Barang siapa, mohon maaf sebentar, Nabil 50 ya, 50. Ada tamu, maaf. Sebab begini, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membimbing pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Ilmu yang tidak bersifat demikian adalah berbahaya dan tidak berfaedah. Inilah maksud antu'allimani mimma ulimta rusdan. Nah, ini adab berilmu. Kita lihat bahwasanya ayat 67, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengajaran. Guru hendaknya memperingati muridnya tentang tantangan yang terkandung pada ilmu yang akan diajarkan. Apalagi jika tema dalam ilmu itu memerlukan kesabaran yang ekstra.
yang luar biasa. Disinilah Khidir memperingatkan Nabi Musa bahwa dirinya tidak akan mampu bersabar. Sebab apa yang dilakukan Khidir akan berlawanan dengan apa yang diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam selama ini. Nah, ini alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang padamu, kamu tidak akan mungkin bisa sabar bersamaku. Ini menjelaskan guru boleh menghukum dan menguji muridnya untuk mengetahui sampai di mana kualitas kesungguhannya dan seberapa besar tekadnya menuntut ilmu itu. Ini kaidah menghilangkan madharat. Ayat 79 dijelaskan amma safinah, bahwasanya sedangkan kapal itu yang dilobangi tadi itu sebenarnya itu milik orang-orang miskin. Mereka bekerja di lautan. Aku melobangi kapal-kapal mereka itu karena di belakang sana itu ada penguasa yang sangat bengis. Setiap kapal milik penduduknya meskipun miskin itu dirampas, dibuat semakin miskin. Jadi cerita tentang penguasa yang dolim, penguasa yang anti kritik, yang penguasa yang bengis, itu sejarahnya sudah lama. Bukan sekali atau setahun 2 tahun ini saja, bukan di satu negara saja, di mana-mana pun sudah ada. Makanya disinilah Quran menjelaskan tentang hal ini. Bahwa melakukan sesuatu pada harta benda seseorang karena adanya maslahat untuk menghilangkan kerusakan atau adanya bahaya itu dibolehkan. Meskipun tadi barang itu bukan barang dia. Dan tanpa izin pemiliknya. Hingga merusak sebagian kecil hartanya. Nah, hal ini sebagaimana yang dilakukan Khidir ketika melubangi perahu orang-orang yang miskin biar tidak dirampas oleh penguasa. Oh, itu perahunya cacat, ngapain dirampas? Nah, ayat 80 ini sangat menarik sekali, ya. Wa amal gulam fakana abawahu mu'minain. Sedangkan anak itu, anak yang dibunuh oleh Khidir itu, orang tuanya itu adalah orang tua, ayah ibunya itu kedua-duanya adalah mukmin, orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Maka saya khawatir bahwasanya anak ini nanti tumbuh kembang menjadi orang yang durhaka. Sebentar, Nabil. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Orang tua pasti senang dengan ketika istrinya melahirkan anak, dia punya anak, dan dimanapun orang tua akan berduka cita jika anaknya itu meninggal. Tetapi jika kehidupan anak itu akan membuat hatinya hancur, maka ia harus ridho dengan ketetapan Allah meskipun hal itu tidak disukainya. Anaknya dibunuh oleh orang lain. Tapi hal ini sekali lagi dibolehkan. Sekali lagi hal ini dibolehkan karena petunjuk Allah langsung. Petunjuk Allah langsung. Bukan semena-mena, bukan semata-mata dari kehendak pribadi. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa kesalahan orang tua akan menjaga keturunannya, yakni memberikan perlindungan dan perbaikan hingga anak cucunya dan mengangkat derajat mereka di dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab keberkahan amal soleh orang tua itu bisa menjaga keturunannya, meskipun anak cucunya itu jauh dari tempat orang tuanya, jauh dari masa setelah orang tuanya itu wafat. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa sebuah riwayat bahwa Allah menjaga orang soleh hingga 7 keturunan di bawahnya.
wa kana abuhuma sholihan. Di sini luar biasa. Termasuk ya, saya selalu berpikir, jadi dalam buku ini hakada asuma Al-Qur'an, demikianlah mereka orang-orang yang beriman itu hidup berinteraksi bersama Al-Qur'an. Ini ada sebuah kumpulan kisah-kisah ya, dibukukan dalam buku ini. Jadi ketika menjelaskan ayat ini wa kana abuhuma sholihan, sedangkan dua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Ya. Orang yang membaca ini, penulis buku ini, ya, atau dia mewawancarai satu orang lain ya tentang ayat ini, dia berpikir tentang anak-anaknya dan masa depan anak-anaknya itu. Biasalah orang tua itu seperti itu. Saya mengandai-andaikan bahwa saat ini saya sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anakku masih kecil. Maka bagaimana kondisi mereka kelak setelah saya meninggal nanti? Suatu ketika saya membaca surat Al-Kahfi dan terhenti di ayat 82. Wa ammal jidaru fakana lughulamaini yatimaini fi madinatin fil madinati wa kana tahtahu kanjun lahuma wa kana abuhuma sholihaini. Ini ayat ini di penghujung ayat 82 ini menceritakan bagaimana seseorang meninggal sedangkan dia punya anak, ya, anaknya ini kan yatim karena ditinggal orang tuanya. Nah, dia meninggalkan harta di bawah rumahnya itu, digali di bawah rumahnya. Nabi Khidir diberi ilham ya, agar jangan sampai rumah itu roboh karena ada peninggalan orang soleh untuk anak-anaknya. Nah, ini menandakan bahwasanya kesolehan seseorang itu mampu melindungi anak-anaknya kelak. Jadi saya teringat cerita dulu pendiri Pondok Gontor, salah satu putranya itu ditanya, bagaimana mungkin ayah Anda dengan 11 anak, terus beliau seorang kiai dan mengurusi lebih dari 1000 santri pada waktu itu, bisa menghasilkan anak-anak yang baik-baik, pinter-pinter, minimal tidak tumbuh menjadi pengrusak, tidak menyengsarakan orang lain, tidak menjadi sampah masyarakat. Padahal di saat yang sama beliau juga diamanahi, dititipi mengurus santri-santri ya, lebih dari 1000 orang. Jawab beliau, salah satu putranya itu, ayah saya sering sekali minta doa orang-orang baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Bahkan minta doa orang kuli bangunan yang ketika diminta doa itu kaget itu. Pak Yai, bagaimana saya Anda mintai doa, sedangkan saya sendiri tidak pernah sholat 5 waktu secara lengkap. Pak Yai itu pun menjawab, mungkin doa Anda untuk diri Anda sendiri mungkin bisa jadi tidak dikabulkan, tapi doa Anda untuk saya, doa Anda untuk orang lain, insya Allah dikabulkan. Dan malaikat akan mengamini doa Anda untuk orang lain itu, ya, mengamininya untuk Anda dan keluarga Anda. Itu salah satu salah satu tips bagaimana agar anak-anak kita semuanya tumbuh soleh. Banyak kita berbuat kesalehan, banyak kita minta doa orang-orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu min ayyi fahin kubilat doa. Dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Mungkin dari mulut saya, mulut Anda, mulut teman-teman kita semuanya, dan seterusnya. Jadi kemudian dia berpikir, apa yang bisa membuat orang menjadi soleh? Dan apakah peran kesalehan itu dalam menjaga keturunan? Nah, ini akhirnya dia menyimpulkan begini, memperbaiki diri dengan cara memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan hubungannya dengan antar manusia, ternyata
bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi saya dan anak-anak saya setelah saya meninggal nanti. Maka saya yakin sepenuhnya pada Tuhan saya bahwa kesalehan itu yang akan menjaga anak-anakku dan keluargaku dari setiap bencana dan keburukan. Ya. Jadi ini terakhir ya, sebelum saya kembalikan ke moderator ya. Ini contoh bahwasanya salah satu tips beberapa faktor yang bisa meneguhkan kita, meneguhkan hati kita di zaman yang penuh fitnah. Yang pertama, mengokohkan tauhid kita. Sebab apa? Sebab dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit, dengan tauhid. Qaul tsabit itu perkataan yang permanen, perkataan yang tetap. Ini maksudnya tauhid, la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dan akhirat nanti. Yang kedua, yaitu Al-Qur'an. Berteman dekat dengan Al-Qur'an, menghidupkan jiwa kita dengan Al-Qur'an, usikum wa iyaya nafsi. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Demikian itulah kami meneguhkan kamu dengan Al-Quran itu, bihi dengan Al-Quran itu, hatimu wahai Rasulullah, wa rattalnahu tartila. Dan kami membacakannya kepadamu dengan bacaan yang berulang-ulang, dengan bacaan yang baik. Jadi inilah yang meneguhkan hati Rasulullah dalam menjalani rintangan-rintangan dakwah beliau. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tathbita. Nah, ini yang ketiga, faktor yang ketiga yang bisa meneguhkan hati kita di zaman yang penuh hikmah ya. Ini adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Walau annahum fa'alu. Jadi contoh yang paling kuat ya. Kalau kita sebagai orang biasa, kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Kalau kita menjadi penguasa, nah ilmu-ilmu yang kita pahami kita integrasikan ya, menjadi budaya. Sebagaimana yang kita dapatkan kisah-kisah, contohnya misalnya Daulah Utsmaniyah misalnya. Jadi dari satu ajaran di nilai-nilai itu diaplikasikan dalam sebuah budaya. Makanya ada istilah salah satunya sadaqah tasel, yaitu mereka memberikan sedekah kotak amal itu di jalan, ditaruh di situ, ya, sehingga orang yang memerlukan nanti itu bisa mengambilnya. Dari situ kelihatan bahwasanya orang yang kekurangan tidak merasa terhina dan dia juga tidak mengambil dengan penuh kerakusan. Itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Termasuk memberikan makanan burung di gunung-gunung pada waktu musim dingin. Nah, yang keempat adalah mempelajari kisah para nabi. Kenapa di sini? Sebab yang mendapatkan ujian itu bukan hanya kamu saja wahai Rasulullah Muhammad SAW, tapi nabi-nabi sebelum kamu juga mendapatkan musibah-musibah itu. Maka bacalah kisah-kisahnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Ya. Jadi apa itu? Allah mengisahkan berita tentang para nabi-nabi. Itu diceritakan Allah dalam Al-Quran untuk apa? Untuk mengokohkan hati Rasulullah. Jangan mudah putus asa. Maka barang siapa yang ingin tetap kuat, kokoh hatinya menghadapi zaman fitnah ini, bacalah kisah para nabi-nabi. Termasuk nabi yang digelari ulul azmi, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah,
Kemudian doa, yang terakhir adalah doa. Karena aktaru du'aihi sallallahu alaihi wasallam, doanya ini adalah yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, tetapkanlah kalbu saya ini dalam agama dan ajaranmu. Baik, demikian sebuah paparan yang bisa saya sampaikan tentang fitnah ilmu di zaman dalam surat Al-Kahfi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Henry. Masya Allah, kisah ini merupakan pengalaman Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam dan menimba ilmu darinya. Khidir itu seorang soleh yang luas pengetahuannya. Kemudian pada saat Nabi Musa ingin berguru kepadanya, beliau memberikan satu syarat agar Nabi Musa selalu mengikuti caranya dan tidak mempertanyakan apapun sampai beliau menjelaskannya. Ya, baiklah. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Di chat room ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Ya, ini pertanyaan dari Pak Bondan. Saya merasa bagian dari surat Al-Kahfi ini adalah sindiran kuat terhadap sikap merasa paling tahu. Apakah Al-Quran atau Rasulullah mencontohkan cara-cara berbagi pengetahuan tanpa memberi kesan merasa kesan paling tahu? Kemudian yang kedua, Ustadz, kira-kira ilmu, pengetahuan, kemampuan apa yang dimiliki hamba Allah berhasil memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sangat cepat? Apakah ilmu tersebut bisa diberikan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW? Dan mungkin agar menjadi 3 pertanyaan, saya mencoba untuk bertanya, apakah sifat rahmat itu tidak dimiliki oleh Nabi Musa, sehingga beliau dalam mencari ilmu itu tidak sabar? Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh kami. Silakan. Ini pertanyaannya sulit-sulit ini. Dan nanti mohon diingatkan jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau pertanyaannya terlewati itu. Karena 3 langsung ya, kalau tidak salah 3 pertanyaan langsung yang diajukan tadi. Yang pertama tentang bagaimana cara mengasih tahu, mengajarkan atau mengkritik ya. Saya perluas seperti itu ya, boleh ya. Tentang kepada orang-orang yang tidak tahu tanpa memberi kesan digurui atau menunjukkan kalau internal kita adalah gimana ya, merasa paling tahu kan gitu. Nah, ini adab orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu kadang-kadang atau orang-orang pintar itu kesannya itu sangat arogan gitu ya, cuek, terus kemudian masa bodoh, atau kadang-kadang perkataannya pun agak tajam gitu. Nah itulah makanya pentingnya tasawuf atau tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Ada stage-stage-nya itu, tahapan-tahapannya. Imam Ghazali juga demikian waktu masih menjabat menjadi rektor Madrasah Nizamiyah. Madrasah itu bukan berarti sekolah ini ya, sekolah SD ya. Madrasah itu ya semacam universitas pada waktu itu. Nah, beliau dengan gaji yang sangat besar, bahkan pakaiannya pun yang menempel di tubuhnya dengan tunggangannya itu sekitar 500 dinar pada waktu itu. Kalau orang yang
berkata kepada beliau pada waktu itu, beliau tidak pernah melihat. Nah, tapi kalau beliau ngomong, orang pada melihat semuanya. Nah, dari situlah timbul rasa takjub. Makanya beliau waktu itu beruzlah, bermeditasi atau mengasingkan diri, atau kalau bahasa kita sekarang ini yang lebih bahasa ilmiahnya, dia itu melakukan riset dengan menyendiri selama 10 tahun, dan hasilnya luar biasa, yaitu kitab yang sangat fenomenal, Ihya Ulumuddin. Sebenarnya banyak sekali kiat-kiat yang ditanyakan oleh Pak Bondan tadi, termasuk salah satunya adalah jangan mengkritik orang, membenarkan orang, atau menegur orang di depan orang umum, di depan publik gitu ya. Itu sama saja menghinakan dia, atau sama saja mempermalukan dia. Kalau betul-betul niatnya tulus, ingin memperbaiki atau mengajarkan sebuah ilmu, maka nanti dijapri saja. Maaf tadi ada sedikit koreksian ya. Sependek yang saya baca itu bukan seperti ini, tapi seperti begini. Nah, dia pun tidak akan malu, dan mungkin nanti di kesempatan lain di muka publik, ya, dia akan menyampaikan, akan mengoreksi pendapatnya sendiri. Dan itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Jadi adab itu penting. Makanya Ibnu Mubarak misalnya, dan para ulama salafus soleh itu mengatakan begini, ta'allamtul adab. Saya belajar adab kurang lebih arba'ina sanah, 40 tahun, baru kemudian saya belajar ilmu. Sebab apa? Sebab adab itu lebih penting daripada ilmu. Nah, bahkan Imam Abu Hanifah itu mengatakan begini, cerita tentang adab seorang ulama di masyarakat itu lebih penting bagi saya daripada beberapa bab tentang kajian fikih. Sebab apa? Sebab cerita adab seorang ulama yang hidup di masyarakat itu menunjukkan bukti bahwasanya bagaimana dia hidup dan bagaimana dia membimbing masyarakat dengan ilmu dan adabnya. Dan inilah yang seharusnya yang kita ambil ibrah, hikmah dan pelajaran, bahwa kalau kita mempelajari sejarah itu ilmu sejarah itu tidak boleh ya dianggap sebagai ilmu kelas 2 atau kelas 3. Orang yang mempelajari ilmu sejarah itu, dia betul-betul harus mempunyai IQ yang tinggi. Sebab yang bisa mengambil ibrah, pelajaran dari sejarah itu, dari peristiwa-peristiwa yang telah lampau, apalagi dalam Al-Quran itu adalah ulul albab, orang yang mempunyai kejeniusan yang tinggi, bukan orang yang mempunyai otak-otak sisa. Nah, jadi sudah sampai saatnya kita juga harus mengkader ya generasi-generasi kita ya ini adalah fardu kifayah untuk mencari orang-orang yang pandai dan belajar sejarah. Karena untuk mengambil hikmah dari sejarah itu bukan orang yang pas-pasan, karena akan diterapkan dalam kehidupan manusia-manusia berikutnya. Nah, itu salah satu contohnya bagaimana agar kita bisa meneladani orang-orang yang terdahulu, termasuk bagaimana cara kita memberi tahu atau mengajarkan atau mengkritik seseorang tanpa melukai perasaannya. Masih banyak lagi tip-tip yang lainnya. Baik, nah, terus yang pertanyaan berikutnya tadi, apalagi Pak
moderator. Sebentar. Yang kedua itu kira-kira ilmu, pengetahuan, kemampuan apa yang dimiliki hamba Allah sehingga berhasil memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sangat cepat. Apakah ilmu tersebut bisa diberikan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW? Baik, ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Apakah jenis pengetahuan itu apa? Kekuatan, kan di situ kan sultan ya. Itu kan kekuatan yang dianugerahkan. Dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail dan terperinci. Ya. Diberikan kepada seorang hamba yang soleh, ya. Kekuatan itu bisa memudahkan sekerlip mata. Itu manusia itu bukan jin. Kalau ifrit yang sebelumnya itu menawari sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda, wahai Sulaiman, istana Ratu Bilqis itu sudah ada di sini. Nah, tapi manusia biasa, ya, salah satu ya sebangsa kita ini, dia mempunyai kemampuan lebih cepat lagi, sekerlip mata, sudah bisa. Nah, ilmu itu ilmu apa? Itu saya tidak tahu. Terus terang saya tidak tahu. Nah, terus apakah bisa dimiliki oleh umat Nabi Muhammad? Bisa kalau Allah menghendakinya itu. Itu yang disebut dengan karomah. Demikian Pak Bakhtiar. Yang terakhir tadi belum terjawab, Ustaz. Yang apakah Nabi Musa tidak memiliki sifat rahmat? Apakah Nabi Musa tidak memiliki sifat rahmat? Ya, dalam kisah di dalam Al-Quran kan diceritakan bahwa Nabi Musa itu tidak memiliki kesabaran dalam menuntut ilmu, seperti itu. Oh, baik. Ya. Baik. Ya. Sifat kesabaran itu sebenarnya Nabi Musa bukan ketika sedikit-sedikit bertanya, ya, tidak sabar. Itu bukan berarti beliau tidak mempunyai sifat rahmat. Beliau ketika melakukan perjalanan, ya, itu adalah mentaati perintah Allah untuk dipertemukan dengan seorang hamba yang lebih pandai, yang lebih bijak dan mempunyai sifat kasih sayang, rahmat, kan gitu kan, kasih sayang, ya, yang bisa membimbing dia dan menurunkan rasa sombongnya itu. Dan untuk menunjukkan perasaan Anda itu bukan orang paling pintar, ya, meskipun Anda adalah seorang Rasulullah. Jadi ada lagi seorang nabi, seorang hamba-hamba soleh, ya, dari hamba-hambaku itu, hamba-hamba Allah itu yang lebih pandai daripada kamu. Maka wujud dari ketidaksabaran Nabi Musa, karena dia kaget. Kan nggak bisa seorang anak itu seenaknya dibunuh begitu. Dia kan belum punya dosa. Tetapi Nabi Khidir melakukan itu bukan atas kemauannya sendiri. Itu adalah perintah Allah. Jadi tidak bisa kita praktekkan melihat anak main-main di jalanan terus kemudian naudzubillah, ya, meniru sifat Nabi perbuatan Nabi Khidir, kemudian membunuh anak itu. Siapa kita? Kita tidak boleh begitu. Kalau ditanya polisi, kenapa Anda membunuh anak itu? Saya mengamalkan Al-Quran. Nah, itu kan tidak betul itu. Karena apa? Karena Nabi Khidir melakukan itu atas perintah Allah. Itu adalah ilham diberikan. Nah, maka Nabi Musa yang tidak tahu itu langsung komplain, padahal sudah disyaratkan di awal itu. Kalau kamu mau mengikuti saya, kamu tidak boleh sekali-kali, ya, mempertanyakan, apalagi menggugat apa yang saya lakukan. Jadi Nabi Musa ketika menggugat atau mempertanyakan, itu wujud keingintahuan, kaget itu. Loh, kok begini? Kan syariat yang diajarkan kepada saya itu kan mengharamkan itu. Nggak boleh membocori kapal, nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi anak kecil. Terus boleh, ya,
berlaku adil, artinya tidak memberikan kebaikan, karena orang lain itu juga tidak memberikan kebaikan kepada saya, berbuat adil. Tapi kenapa ini kok berbuat ihsan? Nabi Khidir ini, maka dia protes. Masyarakat aja nggak bersikap ramah kepada kita, nggak ngasih tumpangan tidur, Anda kok mau-maunya kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu bukan berarti Nabi Musa tidak mempunyai sifat rahmat, dan justru di situ menunjukkan ya kekurang aliman, ya, tidak kurang alimnya Nabi Musa. Dan di sisi lain Khidir justru dengan jiwa yang sangat rahmat, ya, rahmah, penuh rahmah, welas kasih gitu. Seharusnya beliau ketika bertanya pertama kali, sudah kamu langsung diusir, kamu jangan ikuti saya lagi. Tapi masih dikasih 2 kali kesempatan. Setelah 3 kali tidak lulus, ya, masih bertanya terus, akhirnya Khidir, ya, yang seharusnya berhak untuk mengusir Nabi Musa, tapi masih berkesempatan, masih berkenan dengan jiwa welas asihnya, rahmat kasih sayangnya, beliau masih menjelaskan kenapa beliau melakukan ini, itu. Makanya salah satu yang harus kita teladani itu dalam mencari seorang guru, apakah guru yang kita ambil ilmunya itu mempunyai adab yang baik atau tidak. Salah satunya itu. Dan di antara adab-adab seorang yang mempunyai ilmu itu adalah sifat kasih sayang. Itu yang perlu kita lihat dari kepribadiannya itu. Sebab ilmu saja tanpa adab itu bahaya sekali. Itu seperti pisau di tangan seorang perampok. Makanya kan dalam Bidayatul Hidayat, kitab Bidayatul Hidayat itu Imam Ghazali selalu menjelaskan, ya, orang yang belajar ilmu liyubahi bihil alim, atau mempelajari ilmu untuk debat pinter-pinteran, nah itu bahaya sekali. Itu seperti baik saif atau penjual pedang likuto itorik, untuk perompak jalanan. Makanya orang yang seperti itu, ya, dan dibiarkan oleh gurunya, Imam Ghazali dalam kitabnya itu kan hanya mengutuk orang yang berilmu tapi tidak beradab, tapi juga mengutuk gurunya. Gurunya juga disalahkan oleh Imam Ghazali. Saya kira demikian, Pak Bakhtiar. Syukron atas penjelasannya. Afwan. Ini ada pertanyaan terakhir, karena saya melihat waktu tidak memungkinkan, akhirnya saya akan bertanya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana pandangan Ustadz tentang adab generasi muda sekarang? Apakah perbedaan generasi akan menjadikan perbedaan standar terkait sopan santun dan standar adab? Silakan. Oke, baik. Masalah generasi sekarang itu ya termasuk usikum wa ya nafsi, termasuk kita, anak-anak kita semuanya ini. Ini kan perlu kita bersamai, ya, kita membersamai mereka. Karena apa? Karena generasi sekarang ini kecanggihan teknologi itu, mereka juga mempunyai wawasan yang mungkin melebihi dari kita. Ilmu-ilmu, pengetahuan, wawasan itu bisa jadi banyak hal-hal yang mereka ketahui, anak-anak kita ketahui, tapi kita tidak tahu. Tapi di sisi lain, ya, karena kecanggihan teknologi itu, semua dunia ini terbuka dengan jempolnya, dengan mencet tombol gini-gini aja, dengan telunjuk jarinya semuanya sudah terbuka. Ingin tahu ini itu semuanya di bawah telunjuk jarinya atau ibu jarinya. Tapi kekurangannya adalah mereka terlalu banyak bergaul dengan benda mati. Jarang sekali bergaul dengan sesama manusia, dengan temannya. Jadi perasaan empati, apalagi simpati itu kurang. Coba bahasa-bahasa. Pernah nggak kita melihat bahasa-bahasa anak kita? Kalau
kalau mereka diberi gadget itu, WA-nya dilihat. Betul nggak? Sopan nggak dia dengan guru-gurunya? Kadang-kadang terlalu ringkas. Jadi adab ini yang perlu kita tanamkan. Anak-anak kita itu persis seperti generasi sekarang ini persis seperti mahfudot yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Al yatimu laisa man mata waliduhu walakin al yatima yatimul ilmi wal adabi. Orang yatim hakikat yang sebenarnya itu bukan sebatas orang yang ditinggal mati bapak atau ibunya atau kedua-duanya, tetapi orang yatim itu adalah orang yang yatim ilmu dan yatim adab. Orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab, atau memiliki ilmu tapi tidak beradab, itu juga disebut yatim. Dan ini memang betul-betul menjadi perhatian kita semuanya. Generasi ke depan itu, sebab begini, kaderisasi itu muncul harus kita lakukan per 10 tahun. Per 10 tahun. Jadi apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, agama kita ini, ajaran kita ini harus kita wariskan, estafetkan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan itu harus kita kuatkan kaderisasi ini per 10 tahun. Kalau itu missing, nah berarti itu akan menjadi tragedi di masa anak-anak kita, di masa kita tua nanti. Maka ini menjadi perhatian kita semuanya, baik dalam hal keilmuan, baik dalam hal adab, baik dalam hal kepemimpinan, maupun dalam bidang-bidang yang lainnya. Perlu kita kaderkan. Ada generasi kita yang kita kaderkan menjadi birokrat, menjadi pebisnis, menjadi ulama, menjadi dokter, insinyur, dan seterusnya. Jadi meskipun mereka ini nanti banyak bidang yang dikuasai, menjadi al-fatih dalam semua bidang kehidupan ini, kalau pondasinya sama, mereka di level berikutnya itu saling bertemu. Tinggal siapa yang mau adzan. Ini yang penting, perlu kita tanamkan terus ini, Pak Bakhtiar. Kita tidak boleh terlalu mengeluhkan dengan kondisi generasi kita saat ini, anak-anak muda saat ini, kita mulai terjun. Oke, kita bina orang yang mempunyai kemampuan untuk terjun ke anak-anak muda. Kita bina, kita support dengan segala motivasi, dana, atau buku-buku dan seterusnya. Jadi ada memang orang yang mempunyai keterampilan memasuki area tertentu, komunitas-komunitas tertentu yang tidak bisa kita lakukan. Nah, disitulah perlunya sinergi. Daripada kita selalu mengkritik generasi setelah kita, mendingan kita ikut berpartisipasi di situ. Pelan-pelan saja. Demikian Pak Bakhtiar, mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Semoga Allah bimbing kita untuk senantiasa mampu mengambil hikmah sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita tutup, saya mohon Kristian Ustadz untuk memimpin doa. Baik. Silakan. Astagfirullahaladzim. Untuk keberkahan kita semuanya, untuk kebaikan kita semuanya, untuk kesalehan kita semuanya dan keluarga kita serta anak cucu kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana dunyana allati Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pangkal atau pondasi segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat hidup kami, dan perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pendengar dan Maha Penyayang, jadikanlah kehidupan kami untuk menambah segala perbuatan yang soleh, dan jadikanlah kematian kami sebagai tempat istirahat dari segala kemungkaran dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita sampai di penghujung acara. Jazakallahu khairan Ustadz Henry atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Wa iyyakum wa iyyakum. Jazakumullahu khairan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kajian ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat sehingga kita dapat menambah amalan kita untuk bekal di akhirat nanti. Saya dan tim penyelenggara kajian Tadabbur Al-Kahfi mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kajian malam ini. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.